netizen. Halo. Selamat datang di segmen Talk in SPMT, Talk with Intern SPMT. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai nih bareng teman-teman intern Pelindo Multiterminal yang mengikuti program magang hub Kemenaker. Nah, halo kakak abang semuanya. Halo Kak Lala. Halo. Nah, gimana nih kabarnya nih kakak abang semuanya? Alhamdulillah kabar aku baik, Kak. Alhamdulillah kabar aku juga baik. Kalau misalnya Kak Nazla gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku pun juga baik hari ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya udah menyempatkan hadir nih di podcast kita hari ini nih. Oke, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu nih teman-teman. Nama aku Nazla Alida Putri Aulia. Aku lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Aku dari Magang Hub Kemenaker batch 3. Nah, kalau misalnya dari Bang Rangga nih, boleh nggak perkenalan diri terlebih dahulu? Boleh Kak Lala. Jadi, perkenalin teman-teman, Kak Lala, kenalin nama aku Rangga. Aku lulusan dari Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Aku merupakan peserta magang hub Kemenaker batch 1 dan saat ini aku sedang magang di Pelindo Multiterminal, tepatnya di divisi perencanaan strategis. Oh, berarti abang udah kurang lebih 3 bulan juga ya bang udah magang ya? Iya benar Kak. Walaupun rasanya kayak baru masuk kemarin ya. Karena memang seru magang di sini. Oke. Kalau dari kalian boleh nggak perkenalan diri dulu? Oke, halo, perkenalkan namaku Husna Nabila Pulungan. Aku lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Aku dari Magang Hub Kemenaker batch 1. Sekarang aku lagi magang di Divisi Sekretariat Perusahaan di Departemen Korkom juga. Sama nih kayak Lala. Oh ya, halo Kak Husna. Hai. Berarti ini dua-duanya di sebelah aku adalah sesepuh dari Magang Hub Kemenaker. Sesepuh nggak tuh Ya, nggak? angkatan pertama nih ya. Oke. Kita dari alamat yang sama loh kebetulan ya. Iya, Dari dari USU. satu usu Dari semuanya. USU, ya. Oke. Kan aku udah tahu nih divisi kakak gitu perencanaan strategis dari Kak Husna juga dari sekretariat perusahaan. Nah, setelah itu aku pengen tahu lebih dalam lagi nih. Kakak abang boleh nggak sih ceritain nih aktivitas yang udah kakak abang lakuin setelah kurang lebih 3 bulan magang di SPMT tuh apa aja sih kira-kira? Boleh dari Karangga dulu deh. Oke, kebetulan aku kan magangnya di divisi perencanaan strategis. Mungkin ada dengar namanya itu mungkin ada yang menganggap bahwasannya ini divisinya kayak divisi yang agak berat gitu ya. Tapi ya tenang aja, aku selaku intern nggak disuruh yang macam-macam, nggak disuruh nentuin masa depan perusahaan lah. Wah. Ya kalau ditanya aktivitasnya banyak banget ya sebenarnya, tapi mungkin aku jabarin sedikit. Aktivitas aku itu mulai dari monitoring kinerja, membuat surat, membuat nota dinas, bahkan sampai membantu mentor aku untuk membuat bahan paparan beliau. Nah, menurut aku yang paling seru itu ketika aku disuruh untuk membantu mentor aku membuat bahan paparan karena ya aku ngerasa kayak lagi jadi seniman dadakan gitu ya. Karena kita kan kalau buat slide presentasi ini kita harus memikirkan dia supaya estetik dan juga informatif gitu. Mungkin gitu. Emang kalau misalnya Gen Z itu harus estetik number one gitu Iya, ya, Bang. benar. Kebetulan mentor aku Wajib. memang lebih Gen Z dari Gen Z. Izin ya Pak Adit ya. Izin ya, Izin, Pak. Pak. Oke. Dari Bang Rangga tuh asik ya, banyak juga ya ternyata ya Sangat. job desk-nya juga ya. Kalau misalnya dari Kak Husna gimana nih? Boleh nggak dijelasin sedikit aja tentang aktivitasnya selama udah 3 bulan juga kan magang di SPMT? Boleh banget dong Nazla. Jadi mungkin sama seperti Rangga ya. Aku juga support kakak abang staff yang ada di Sekper. Jadi basically tugas aku bantuin ngeliput acara yang ada di SPMT juga dari kegiatan sharing session maupun kegiatan-kegiatan yang di luar juga gitu kan. Basically tugasku itu nulis rilis sama dokumentasi. Itu aja sih Wah, Kak. berarti ini kakak jurnalis ya nih ya. Wah, amin. Job desk-nya ilmu komunikasi Ilmu banget ya, komunikasi Kak. banget ya Kak. Bener-bener. Oke. Nah, setelah aku udah tahu nih aktivitasnya, kan banyak ya ternyata aktivitasnya selama magang di sini. Tapi alasannya tuh mau merasakan magang itu tuh kenapa sih, Kak? Tertariknya tuh kenapa gitu? Kalau dari Kausna dulu deh. Tadi kan Bang Rangga udah duluan tuh. Kausna dulu. Waduh, kalau alasan realistisnya mungkin biar dapet uang saku kali ya. Cuan Cuan ya ya, kan, karena Kak. sebagai fresh graduate mungkin aku nggak banyak pilihan gitu kan untuk nge-apply kerja juga. Benar-benar. Mungkin juga sama biar aku bisa nge-upgrade CV-ku dengan pengalaman di SPMT, mungkin aku bisa apa ya,
ya, dapat pelajaran-pelajaran yang lebih upgrade gitu dari pengalamanku sebelumnya. Benar sih, memang di zaman sekarang ya teman-teman, pengalaman kerja tuh ya harus apa ya, harus banyak Harus gitu loh. banyak, Bisa benar kita Kak. kuliah 4 tahun tapi minta masa pengalaman kerjanya 2 tahun. 2 tahun ya Kapan kan? ya kita kerjanya Kapan gitu. kerjanya gitu ya kan Benar-benar, dan Kak? CV juga paling penting sih memang untuk menambahkan pengalaman kerja di CV kita begitu. Oke, dari Benar. Kak Husnanya berarti emang aduh penting banget berarti Penting ya banget pengalaman sih kerja Kak. itu ya. Kalau misalnya dari Kak Angga gimana nih? Apa sih alasannya mengikuti program magang Hub Kemenaker? Sebenarnya ya kurang lebih kayaknya semua intern tuh sama ya karena bangsaku mungkin. Uang saku Uang ya? saku. Tapi enggak sih sebenarnya. Aku ya sebagai fresh graduate ya aku menganggap gaji tuh ya sekedar bonus aja lah gitu ya. Wah, Masya Allah. Masya Ya namanya Allah. kita fresh graduate nggak punya pengalaman kerja ya kita masa udah menuntut gaji tinggi gitu ya. Oh, Tapi sebenarnya alasan aku masuk tuh sebenarnya karena kan aku merasa kalau kita dari kampus, kita baru lulus kuliah, kemudian kita mau masuk ke dunia kerja, itu kan seperti ada lompatan gitu ya, iya lompatan benar-benar yang benar. cukup jauh lah. Jadi aku kira aku perlu jembatan lah sebelum aku bisa sampai ke titik selanjutnya itu titik dunia kerja gitu. Nah, aku menganggap program magang Hub Kemnaker ini sebagai jembatannya lah gitu. Sebagai masa transisi aku sebelum benar-benar masuk ke dunia kerja gitu. Jadi ya aku kira perlulah kita masa transisi itu Hmm. supaya kita nggak Kaget-kaget kan? terkejut Kaget gitu ya, banget nggak ya culture Kak. Kaget shock nih, gitu, dunia tiba-tiba kerja masuk gitu ke ya. hutan rimba dunia Stop kerja gitu, nih kaget gitu. ya gitu ya. Jadi Mungkin itu sih. dengan adanya magang nih kayak ada masa transisinya, adaptasi dulu ke Iya, dunia kerjanya pelan-pelan. Jadi lo waktu kita insya Allah dapat kerjaan yang staff gitu ya, kita tuh nggak kaget gitu dengan beban-beban pekerjaan yang aslinya gitu ya Benar teman-teman. Kak. benar. Oke. Nah, aku nih udah tahu nih alasan kalian tertarik. Nah, kan ini kan udah lulus magang batch 1 pula yaitu kan, angkatan pertama gitu kan. Nah, belum ada nih yang di atas-atas kalian gitu. Kira-kira nih, kayak mana sih tips and tricksnya bisa sampai keterima di SPMT gitu loh. Dari Karangga boleh jelasin? Kalau bicara tips and trick sebenarnya nggak ada tips and trick yang spesial banget ya. Mungkin jalur langit lah. Wow, Wah, oke ya jalur Kak. Jalur langit langit loh ya. Kak. Karena dengar-dengar katanya batch 1 tuh yang daftar tuh sampai 541 loh. Iya, memang Wah. banyak banget Mm-mm. yang daftar. Karena sebenarnya kan seleksi untuk magang hub Kemnaker khususnya di Pelindo ya, Mm-mm. itu kan seleksinya kurang lebih sama kayak rekrutmen kerja pada umumnya. Ada dari tahap administrasi, kemudian dilanjut dengan wawancara ataupun FGD gitu. Nah, Hmm. kebetulan aku kemarin itu seleksinya FGD. Oh gitu. Alhamdulillahnya aku udah biasa lah dulu waktu kuliah kebetulan aktif organisasi jadi ya udah Wah. cukup sering lah diskusi di dalam kelompok dan juga aku sebelum daftar magang sebenarnya udah beberapa kali lah ikut rekrutmen kerja di perusahaan lain dan ya udah lumayan sering juga ikut FGD jadi Hmm. udah sering ketolak Udah juga lah sepuh ya jadi Kak, udah Waduh, sepuh waduh, ya. ya jadi sedih nih, jadi sedih nih. Jadi jadi sedih. evaluasi sih Ya, aku jadi iya, benar-benar. evaluasi supaya di seleksi berikutnya bisa lebih baik lagi. Emang pengalaman adalah pembelajaran yang paling berharga Iya ya, Bang bener Rangga. banget. Benar-benar Kak. Oke, oke dari Bang Rangga kan seperti itu. Kalau misalnya dari Kak Husna nih tips and tricksnya gimana nih Kak Husna? Kalau misalnya aku kan benar-benar aku belum pernah apply kerja sama sekali gitu kan Ya. Kak. Mungkin kalau misal dari aku persiapannya aku ngejar persyaratan utamanya dulu nih Kak, ngejar ijazah gitu. Karena kebetulan di kampus kita kan Iya, untuk dapat ijazah itu lumayan kita harus lumayan ribet gitu kan. Kita harus buat jurnal segala benar-benar. macam gitu kan. Relate. Relate Kak. Jadi aku persiapin buat jurnal dulu untuk ambil ijazah, habis itu aku mulai rapihin CV sama portoku sama minta restu mama ayah kali ya Wah, Kak. itu Mantap. balik lagi kita memang harus minta doa, minta restu, ya minta sama yang di atas gitu Tak ya. sama yang di atas. Tapi jangan lupa dengan ikhtiarnya ya teman-teman. Oke, Bener. oke, oke. Nah, setelah kalian udah menjalani ya kurang lebih 3 bulan nih magang di SPMT, kira-kira nih apa sih yang paling terasa gitu antara hal yang kalian pikirkan, ekspektasi kalian sama realitanya gitu? Apa sih, Kak Abang? Boleh dari Kak Rangga dulu? Mungkin ekspektasi awal aku ketika mulai magang di Hmm. SPMT di Pelindo Multi Terminal, ekspektasi aku ini pasti kerjanya bakalan berat lah, stressful gitu kira-kira. Karena aku ngelihat uang sakunya atau gajinya itu ya lumayan oke lah. Jadi aku pikir Iya, ya iya. karena kan gajinya lumayan ya pasti ada harga Ada ada biaya. rupa gitu ya.
Ya pasti aku ngerasa beban kerjanya ya agak berat. Tapi setelah aku masuk ke sini, ya memang agak berat, agak-agak overload juga. Entah kenapa aku menjalaninya dengan seru. Mungkin karena aku dapat mentornya itu alhamdulillahnya Pak Adit itu yang super baik lah. Jadi walaupun kadang kerjanya overload juga buat beliau, tapi beliau tuh orangnya apa ya agak royal lah. Jadi Oh, tiap kali alhamdulillah aku ya. dikasih kerjaan dibarengin sama kopi cemilan Wah, ya kita semangat lah kalau Seru bekerja banget gitu ya. kan. ya seru-seru ya. Yang Relate gak sih Nas kita? relate juga dikasih Sih. apa? Gitu, apa? Nah, berarti tetap walaupun banyak gitu ya kerjaan job desk-nya tetap melayani sepenuh hati ya teman-teman. Oke, kalau dari kawasan sendiri gimana nih? Apa sih yang paling terasa antara ekspektasi dan realitanya setelah magang di SPMT? Mungkin kalau misalnya aku kayaknya sejalan aja gitu kan Sejalan ya. Kak. Dari kuliah juga udah terbiasa meliput acara buat rilis sama dokumentasi gitu kan Kak. Jadi di sini juga job desk-nya kayak gitu tapi mungkin disuruh lebih explore kali ya Kak. Kalau biasanya di kampus aku meliput isu kampus, di sini aku harus lebih banyak explore lagi tentang kepelabuhanan. Banyak hal-hal baru yang harus aku pelajarin gitu sih Kak Berarti Nazla. kayak lebih luas lagi ya Iya, membuat bener. beritanya, Iya, cari angle-nya. cari angle-nya. Iya ya, I see. Tapi kan emang kakak basicnya juga udah jurnalis ya, jadi lebih mudah dan emang benar-benar sejalan banget ya kak sama apa yang udah dilakukan selama kuliah gitu Bener ya. banget Kak Berarti kakak Nazla. abang ini dua-dua ikut organisasi di kampus ya berarti ya gitu ya. Iya, Berarti Ikut. emang teman-teman penting banget ya mengikuti organisasi di kampus. Jangan merasa kayak organisasi kampus tuh gak ada gitu loh manfaatnya gitu. Padahal sebenarnya ini kakak abang dua-dua juga Banyak banget manfaatnya, guys. orang organisasi gitu gitu ya. Oke oke oke. Nah, setelah aku udah tahu nih ya kan antara ekspektasi dan realita dan aktivitas-aktivitas kakak abang semuanya. Nah, aku pengen tahu nih apa sih pengalaman paling aneh tapi lucu gitu tuh Waduh. yang Coba ya, yang dipikir bikin dulu ya. bikin kayak gitu. Apa Boleh ya? nggak? Kayak seru banget nih. Seru ya. Iya. Jadi itu aku anaknya lumayan pemalu gitu kan. Mm-mm. Jadi waktu seminggu atau 2 minggu pertama kali aku magang itu tiba-tiba H-1 tuh aku di-chat sama panitia gitu Iya kan. ya. Adalah acara gitu kan di SPMT tiba-tiba Husna jadi MC tapi kayak Waduh, aku yang kaget nih. tiba-tiba nge-freeze gitu. Waduh, mana besok lagi acaranya gitu ya kan. Amin 1 banget Hamin gitu. satu banget, tapi itu apa ya menjadi pembelajaran juga buat aku apa ya lebih upgrade lagi karena kan itu tantangannya lumayan Benar-benar. besar ya menurut aku. Kita Menurut harus aku. berani keluar dari zona nyaman ya Kak Iya ya, kak, biar kita dapat harus keluar dari pengalaman safe yang lebih zone. besar lagi gitu ya. Oke Benar. oke. Kalau misalnya dari Bang Rangga kira-kira apa? Ada gak? pasti. Pasti ya. Dengan job desk yang Pasti. sebanyak itu pasti ya. Boleh boleh. Em, Diceritain sedikit. ada sih satu Mm-mm. momen yang mungkin aku kenang juga lah ya. Jadi Seru kok Lumayan sedih sih. banget. Ceritain. jadi kalau kita di kuliah kan kita biasa pakai Microsoft Excel juga, Mm-mm. tapi mungkin untuk buat tabel sederhana atau yang ya rumus-rumus basic lah. Mm-mm. Jadi tiba ada satu ketika tiba-tiba Pak Adit datang, tiba-tiba Pak Adit nyuruh nyuruh aku gitu. Mm-mm. Rangga nanti buat dashboard untuk monitoring kinerja ya. Waduh. Itu kan agak berat gitu ya. Sementara aku biasanya ya pakai Excel buat rumus tambah kurang kali bagi aja ya kan. Nah, cuman kita sebagai anak magang nggak mungkin bilang nggak bisa pak, nggak mungkin kan. Iya. Pasti kita tetap Bisa bilang tuh. siap pak. Ya. Walaupun sebenarnya Tetap nggak pandai siap gitu kan. kita Ketawa-kali dulu nih. Itu Tapi awal. jadi apa ya? Kita kan dipaksa untuk Hmm, mengupgrade diri kita ya. Kalau misalnya apa ada pressure ya ya makin jadi berkembang lah kita. dari situ aku langsung buka YouTube lah, buka YouTube, buka Hmm. TikTok, belajar gimana sih cara buat dashboard di Excel gitu kan. Mandiri banget ya Ya kak. pasti. Tapi ternyata bisa kan akhirnya. Ya 3 hari pertama ada Nangis. progres, cuman nggak selesai-selesai nih memang. Jadi mungkin Pak Adit ngeliat juga lah, ini kok nggak Hmm. selesai-selesai kerjanya ini kan. Jadi didatangi Pak Adit langsung ditawari, ya udah Rangga ikut aja nanti kelas Excel yang berbayar nanti saya yang bayar. Nah kemudian dari Wah. situ dikasihlah sama beliau kelas Excel premium yang harganya lumayan lah gitu, Oh yang iya. gratis buat aku. Dari situ aku Wih. belajar, ya dari situ juga aku akhirnya bisa buat
dashboardnya, walaupun sampai sekarang juga belum siap sih sebenarnya. Kok Siap. bisa? Tapi Tapi baik banget ya mentornya ya. Boleh dong Iya. kasih kata-kata kalau misalnya Pak Adit nonton gitu. Kata-kata sedikit aja. Pak Adit, Pak Adit itu adalah role model saya di, Wow, karena Masya Allah. Pak Adit ini juga senior satu jurusan lah dia Oh, di saya. SPB juga SPB ya. juga. Oh, baik, baik, baik. Wah, Oke, seru-seru banget ya. seru banget, Beda-beda nih, beda Kak. divisi, beda juga pengalamannya. Berarti kayak memang di setiap divisi ada pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu ya. Oke, oke. Setelah aku udah tahu nih pengalaman yang lucu-lucunya gitu kan. Aku pengen tahu nih benefit Pak yang terbesar menurut kalian setelah mengikuti program magang Hub Kemenaker di SPMT tuh apa sih? Boleh dari Bang Rangga nih. Kalau benefit terbesar sih, Mm. sebenarnya aku mau bilang gaji sih sebenarnya. Sama lagi. Kasih gengsi-gengsi nih. Tapi sebenarnya enggak. Iya benar. Uang, Iya, oke, oke. memang Uang, kita butuh uang. uang, cuman aku ngerasa ada yang lebih daripada gaji. Mm. Kalau aku sih lebih ke experience ya, pengalaman. Gimana kita di sini belajar untuk disiplin, belajar work ethics, dan yang paling bermanfaat bagi aku adalah kita bisa belajar langsung dari kakak abang karyawan di sini, bagaimana mereka bisa kerja dengan cepat tapi juga dengan maksimal. Nah, jadi Benar-benar, benar banget. menurut aku yang paling penting bukan bukan hanya apa yang masuk ke rekening kita, tapi juga apa yang masuk ke kepala kita gitu. Masya Wah, Allah. keren banget tuh. Ini dari hati nggak Bang Dari Rangga? hati. Pasti. Aku dapat contoh. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kalau dari Kak Husna kira-kira apa nih benefitnya? Menurut Kak Husna? Mungkin sama sih kayak Rangga ya. Pasti benefit utamanya itu dari gajinya, tapi nggak kalah juga nih sama ilmunya gitu kan. Karena banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin di sini, Kak. Jadi pastinya nantinya bakalan kepake juga buat kita di dunia kerja selanjutnya. Benar. Oh, berarti emang kayak kalian divisi kan tuh selaras ya dengan apa yang udah kalian lakuin saat ini, tapi lebih di-upgrade lagi lah seperti itu ya. Oke, Bener. oke, Benar. oke. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan nih magang ya, di sini kan berarti udah lumayan lama ya. Kira-kira pelajaran terbesar tentang dunia kerja itu apa nih? Boleh dari Kak Husna dulu tuh. Pelajaran terbesarnya. Em, Pelajaran terbesarnya tuh kalau misalnya aku ya, karena kan kalau misalnya untuk buat rilis, kalau misalnya di aku ya kan, itu tuh harus cepet gitu. Tapi aku juga nggak boleh menyampingkan ketepatannya gitu kan. Jadi challenging banget sih menurut aku untuk aku sendiri. Ya, biar rilis itu walaupun cepat tapi tetap Harus tepat iya gitu. tepat gitu ya. Cepat dan Mm-mm. tepat gitu ya. Apalagi pressure-nya tuh kalau misalnya udah sampai diburu-buruin gitu ya. Aduh, kayak deg-degan sendiri tapi kayak aduh belum selesai. Tapi tetap harus gitu. Tetap harus tepat gitu. Bener-bener relate banget gitu ya. Kayak Relate, Kak. ya Allah gitu. Kalau misalnya dari Bang Rangga gimana tuh? Kalau bicara pelajaran pasti banyak ya, Iya. tapi salah satunya aku belajar menjadi orang yang super teliti dan sangat berhati-hati. Benar-benar. Nah, kalau kita kuliah ngerjain tugas atau skripsi gitu, ada kesalahan ya paling mentok kita kan dicoret atau direvisi lah gitu kan Iya, sama benar. dosen kita. Nah, kalau di dunia kerja khususnya di sini ya nggak bisa gitu kita. Iya. Kalau kita buat kesalahan sedikit aja nanti hasilnya bisa fatal gitu Iya, kan. relate banget. Kemudian juga masalah kedisiplinan sih, dedikasi untuk kerja. Mungkin kalau kita waktu masih kuliah, kalau kita lagi mager, ya kita bisa skip aja atau tipsen gitu ya bang. Nah, titip absen aja gitu sama teman. Tapi kalau di dunia kerja, apalagi di BUMN, aku pikir ya pasti nggak bisa karena di sini Kita udah punya tanggung jawab ya. profesionalitas itu nomor satu gitu kan. Benar-benar. Kemudian aku juga belajar khususnya dalam memanfaatkan teknologi, khususnya seperti AI ya, penggunaan AI untuk brainstorming dan lain-lainnya supaya kita bisa kerja selain kerja keras kita bisa kerja cerdas biar satset lah kerjanya gitu. Bener sih. Ya benar-benar. Apalagi kalau misalnya udah kerja tuh kita nggak bisa ngasal-ngasal kayak masa kita tipsen Iya, sama mungkin siapa? nggak. Sama siapa Sama nih? Kemenaker. Sama Nggak mungkin, Kemenaker. nggak mungkin ya. Jadi kayak memang kita tuh lebih diberikan tanggung jawab lagi nih. Apalagi kan kita dapat gaji juga dari Kemenaker kan. Gak bisa kayak ngasal juga kita gitu. Kita udah dikasih amanah nih. Iya, Udah dikasih tanggung jawab untuk kita bisa bekerja di BUMN kayak gitu loh. Jadi kita juga kasih semaksimal mungkin lah Harus ya. semaksimal mungkin sih. Oke, jadi setelah udah kurang lebih 3 bulan lah magang di sini gitu kan. Kira-kira magang ini nih mempengaruhi nggak sih rencana karir kakak abang ke depannya gitu? Kok dari Bang Rangga kira-kira mempengaruhi nggak?
Wah, kalau bicara mempengaruhi, aku jawabnya sangat-sangat mempengaruhi. Karena apa ya, magang ini jadi semacam kompas lah, kompas hidup aku. Jadi dari sebelumnya aku ketika lulus kuliah tuh bingung mau jadi apa, skill apa yang harus aku kembangin gitu, kita masih bingung. Tapi setelah diceburin di kerjaan-kerjaan yang ada di sini ya, aku jadi lebih ngerti lah di mana passion aku. Kebetulan passion aku jadi sadar kalau aku tuh senang dengan hal-hal yang berbau data. Jadi aku kedepannya Oh, pengen jadi data analis. Ya mudah-mudahan wah, nanti amin, Wah, amin. bisa amin, jadi data amin. analis dan bisa mengikuti jejak mentor saya Wow, untuk Wah, jadi Pak Adit sekali lagi nih pegawai Pak BUMN. Adit harus nonton video harus ini. nonton nih videonya Pak Adit. Oke, oke, memang Pak Adit ini role modelnya Role Role model model Bunda sih, banget banget ya. ya. bener-bener. Wah, oke, oke. Memang mentornya adalah segalanya gitu ya untuk kita gitu. Apalagi kita masih magang, kita masih butuh arahan gitu loh dari mentor-mentor Mentor-mentor kita kita, gitu. Oke, oke. benar-benar Kak. Kalau misalnya dari Kak Husna gimana? Oke, Mempengaruhi nggak rencana kalau karir ke depannya? misalnya dari aku pasti sangat amat mempengaruhi Mhm, juga mhm. gitu ya kan. Ternyata kerja di dunia humas tuh sangat amat menyenangkan gitu. Kayak aku ngerasa Real. ini benar-benar passionku, kayak bisa banyak bertemu orang, Hmm. benar-benar bisa nge-explore nulis lagi gitu-gitu sih. Dan pastinya aku punya rencana karirnya itu mungkin sama gitu kan sama yang di kerjaan aku Iya, sekarang. yang makin selaras lagi. Kita Makin selaras apa ya? Kita lagi. makin tahu jati diri kita gitu ya setelah kita udah Mm-mm. mengikuti program magang ini gitu loh. Kayak Bener-bener Kak. ini mau jadi data analis, ini yang jadi mau jadi jurnalis Yes, gitu ya kan. Jadi makin terarah lah karir kita insya Allah ke depannya. bener Kak. Semoga misalnya SPMT mau menerima kami, silahkan. Kami terbuka. Terbuka. Terbuka nih. Bismillah. Siapa? Kita izin Bapak-bapak direksi. Izin. Nah, Kak Nazla, kalau misalnya tadi kan kami Wah, nih, gitu Anda juga kan. ya? Oke, oke. Apakah mempengaruhi atau enggak? Nah, kalau dari Kak Nazla sendiri tuh gimana sih? Apakah mempengaruhi? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri kan aku kurang lebih karena aku masih adik-adik, Adik. batch 3 gitu, masih sebulan. Ya menurut aku sangat mempengaruhi juga ya, apalagi dengan lingkungan BUMN. Aku senang juga di Pelindo, kakak abang mentor baik. Terus kayak aku juga alhamdulillah mendapatkan job desk yang selaras gitu loh dengan apa yang aku kerjakan selama ini. Dari dulu aku emang konten kreator, jadinya setelah aku di sini pun aku juga diberikan job desk menjadi konten kreatornya di alhamdulillah di Pelindo Multi Terminal. Jadi kayak ngerasa kayak aduh selaras dan aku masih makin merasa kayak memang ini mungkin ya jalan Jalan ya hidupnya. jalan hidupnya, jalan yang diberikan Allah gitu. Seru banget nih pembicaraan kita hari ini ya. Makasih ya Kak Thank you Husna, juga Kak Bang Nazla. Raffi yang udah hadir di sini untuk ngasih sharing-sharing yang sangat inspiratif untuk teman-teman batch 4 selanjutnya. Oke. Nah, sekian episode Talkin SPMT kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan Fortizen. Sampai jumpa di episode Talkin SPMT selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. See you.